Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kelima dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah dengan tema Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Nah, pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, yaitu pengertian, urgensi, karakteristik, kemudian asas dan tujuan dari active learning, kemudian peran guru dan peran siswa dalam pembelajaran aktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari pembelajaran aktif. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari active learning. Active learning adalah pembelajaran di mana siswa melakukan sebagian besar pekerjaan atau aktivitas dan berperan aktif dalam kelas. Mereka menggunakan pikiran mereka, mempelajari ide-ide, kemudian memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu urgensi active learning. Bagaimana sih urgensi active learning itu dalam pembelajaran bahasa Arab? Strategi active learning sangat penting dalam pembelajaran karena sangat bermanfaat untuk menggali potensi dan kecerdasan peserta didik secara lebih maksimal, serta membantu peserta didik agar belajar menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, khususnya pada pembelajaran bahasa Arab. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dari active learning. Apa saja sih karakteristik dari active learning itu? Yang pertama yaitu siswa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembelajaran mereka. Mereka bekerja sama dengan teman sebayanya, kemudian mencari peluang untuk mencapai pembelajaran mereka, dan tertarik untuk mengevaluasi kinerja, dan bukan hanya guru yang memikul tanggung jawab tersebut. Inisiatif siswa dalam melakukan proses pembelajaran sendiri membuatnya mengalami manfaat belajar yang sulit dilupakan dan membuatnya menemukan banyak hal. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu guru adalah fasilitator, motivator, pemberi semangat, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran dirancang untuk merangsang inisiatif siswa yang membuat mereka haus akan pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu guru menerima ide dari semua siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan membantu siswa mengajukan semua pertanyaan mereka. Kemudian yang kelima yaitu alat bantu visual terintegrasi dengan baik dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa sih asas dari active learning itu? Asas dari active learning adalah strategi pembelajaran aktif mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan unsur-unsur penting dan yang mengharuskan siswa untuk berlatih dan berpikir tentang hal-hal yang mereka pelajari dan lakukan. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari active learning. Apa saja sih yang menjadi tujuan dari active learning dalam pembelajaran bahasa Arab itu? Tujuannya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran aktif mendorong siswa untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa untuk mentransfer informasi dan pengetahuan ke memori jangka panjangnya, sehingga mereka itu bisa menghafal atau menyimpannya untuk waktu yang lama. Yang ketiga yaitu menyenangkan bagi guru dan siswa serta lebih tertarik dengan gaya belajar siswa. Yang keempat, memungkinkan siswa untuk bergerak dan berpikir ke segala arah dan menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian yang kelima yaitu tujuannya menanamkan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan seperti keikhlasan, ketelitian, ketekunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih peran guru dan siswa dalam pembelajaran aktif itu?
Peran guru dalam pembelajaran aktif atau active learning diantaranya yaitu guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing dalam pembelajaran. Guru juga menerima ide dari semua siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang aman yang membantu siswa mengajukan semua pertanyaannya. Kemudian bagaimana sih peran siswa dalam pembelajaran aktif itu? Peran siswa dalam pembelajaran aktif adalah siswa berperan aktif dalam pembelajaran karena siswa menyampaikan apa yang diketahuinya, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana mereka memajukan dan merencanakan pembelajaran mereka sambil terus mengevaluasi pekerjaan dan pembelajaran untuk mencapai pembelajaran yang lebih baik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran aktif, siswa itu mencari berbagai cara untuk berpartisipasi aktif dalam apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua, dia disibukkan dengan semua proses pembelajaran dan selalu bertanya-tanya mengapa informasi ini dipilih. Kemudian yang ketiga, siswa selalu mencari koneksi di setiap informasi yang dia temukan sendiri. Yang keempat yaitu siswa melakukan upaya mental dan fisik untuk mencari informasi, menjadikan rasa dan makna untuk bertahan dari apa yang diketahuinya dan seringkali mendalami pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu siswa selalu berpikir dan merefleksikan apa yang dia pelajari dan mengevaluasi dirinya sendiri saat dia belajar. Kemudian yang keenam yaitu siswa bisa memahami apa yang dia pelajari dan menghubungkannya dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang mengarah pada ilmu yang telah ditransfer ke memori yang sulit untuk dilupakan. Kemudian, jika pada pembelajaran tradisional, siswa itu menunggu petunjuk dan informasi dari guru. Kemudian, siswa menerima informasi, mengikuti apa yang diperintahkan, kemudian menulis apa yang diperintahkan oleh guru, dan melakukan apa yang diminta oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu siswa menyimpan dan mengambil informasi tanpa pemahaman. Yang keempat, siswa tidak berpikir atau merenungkan apa yang telah dia pelajari. Yang kelima, siswa mudah bosan saat belajar. Yang keenam yaitu tidak menggunakan atau menerapkan apa yang telah dipelajari. Yang ketujuh, pembelajarnya itu dangkal sehingga mengarah pada lupanya informasi dan tidak mengingatnya. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh-contoh dari active learning atau pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu true or false, benar atau salah. Metode ini merupakan aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung. Metode ini meminta kepada siswa untuk menyatakan benar atau salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru pada masing-masing kartu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, guru membuat list pertanyaan yang berhubungan dengan materi pelajaran, kemudian separuhnya benar dan separuhnya lagi salah. Masing-masing pernyataan ditulis pada selembar kertas yang berbeda. Jumlah lembar pernyataan disesuaikan dengan jumlah siswa. Yang kedua yaitu guru memberi setiap siswa satu kertas, kemudian mereka diminta untuk menentukan benar atau salah pertanyaan tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka bebas menggunakan cara apa saja untuk menentukan jawaban. Kemudian yang ketiga, setelah selesai, guru meminta siswa membaca masing-masing pernyataan dan meminta jawaban dari mereka benar atau salah. Kemudian yang keempat, guru memberi masukan untuk setiap jawaban dan menegaskan bahwa yang dilakukan oleh siswa adalah bekerja sama. Yang kelima, guru menekankan kepada siswa bahwa kerjasama dalam kelompok akan membantu kelas. Contoh active learning yang kedua yaitu muqabalah min thalathi khutwatin atau wawancara 3 langkah. Kemudian yang ketiga, al-muwajahah atau berhadap-hadapan. Kemudian yang keempat, aujadul khata yaitu temukan kesalahannya. Yang kelima, guided teaching atau pembelajaran terbimbing. Yang keenam yaitu rotating roles, permainan bergilir. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi active learning dalam pembelajaran bahasa Arab.
Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.